Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Bapak Hendra Stiana. Bapak guru kelas 5 di SD Negeri Ketilang, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama Bapak, yaitu materi tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelumnya Bapak mau mengingatkan kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa, Nak? Ya, betul, dengan cara 3M. M yang pertama yaitu mencuci tangan. Anak-anak harus rajin mencuci tangan ya, menggunakan sabun dan air yang mengalir. M yang kedua yaitu menggunakan masker. Ketika anak-anak bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Gunakan masker dengan tepat, jangan sampai ada celah yang terbuka. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 sampai dengan 1,5 meter. Nah, protokol kesehatan ini kita terapkan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian, ada hal-hal yang harus kalian persiapkan, Nak. Apa saja? Yang pertama yaitu peralatan tulis, pensil, penghapus, pulpen, dan buku tulis. Kemudian, kalian juga harus menyiapkan buku cetak tema 1, organ hewan dan manusia. Yang ketiga, ketika kalian menyaksikan tayangan YouTube ini, pastikan kalian dibimbing oleh orang. Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa dengan hikmat. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami peta kepadatan penduduk di Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui persebaran agama, suku bangsa, dan flora fauna di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan dengan benar. Yang terakhir, siswa dapat menentukan nilai-nilai pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sekarang coba kalian perhatikan, Nak. Ini ada gambar apa ya? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar peta Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang luas, dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Ini semua merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, berdasarkan sensus jumlah penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271 lebih juta jiwa. Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah, kita patut bersyukur, Nak, dilahirkan di tanah air Indonesia. Sekarang kita lihat peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2018. Kalau kita lihat ada beberapa warna ya, Nak. Ada warna krem, ada warna pink, ada warna orange, dan warna biru tua. Nah, warna-warna ini melambangkan kepadatan penduduk di Indonesia. Semakin gelap warnanya, maka wilayah tersebut semakin padat
penduduk. Sekarang coba Bapak mau bertanya, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, betul, Pulau Jawa. Kalau kita perhatikan, pada Pulau Jawa berwarna biru tua. Itu menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat padat. Yang kedua, pulau mana yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Coba kalian perhatikan, mana warna yang paling terang? Ya, betul, Pulau Papua dan Pulau Kalimantan. Ini berarti Pulau Papua dan Pulau Kalimantan merupakan pulau yang penduduknya masih sedikit. Nah, anak-anak, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, hal ini mempengaruhi adanya keberagaman suku yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sekarang coba kalian perhatikan peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Wah, ternyata banyak sekali ya suku bangsa di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 300 etnik, atau lebih tepatnya 1340 suku budaya. Kalau kita perhatikan pula pada peta persebaran budaya, banyak sekali warna-warna yang melambangkan suku bangsa di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang sangat beraneka ragam. Nah, sekarang Bapak punya video tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Mari kita saksikan. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget, yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura, suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya, Masak sabigi di hurung bari-bari. rasa sayangnya, Kalau dicium, merahlah pipinya. Saweram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kakang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada.
gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita. Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Kita harus bersyukur bisa dilahirkan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang majemuk, kaya akan budaya dan kaya akan suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing. Ada rumah adat, ada makanan daerah, ada lagu tradisional, dan tarian-tarian. Nah, sekarang coba perhatikan nak, pada layar handphone kalian ada gambar peta pulau-pulau ya nak, dan gambar suku bangsa. Sekarang kita jodohkan, kita pasangkan kolom yang ada di sebelah kiri dengan kolom yang ada di sebelah kanan. Nomor 1, itu pulau apa ya nak? Ya betul, ini adalah Pulau Jawa. Coba kira-kira yang mana ya yang termasuk suku Jawa? Ya betul, pada huruf E. Huruf E itu merupakan suku Jawa. Sekarang nomor 2. Nomor 2 gambar pulau apa ya? Ya betul, nomor 2 adalah Pulau Sumatera. Salah satu suku yang ada di Pulau Sumatera adalah suku Batak. Coba kalian perhatikan, mana yang termasuk suku Batak? Ya, betul, hebat sekali anak-anak. Sekarang nomor 3, itu pulau apa ya? Ya, itu adalah Pulau Kalimantan. Salah satu suku yang ada di Pulau Kalimantan adalah suku Dayak. Yang mana yang termasuk suku Dayak? Coba perhatikan gambarnya. Tepat sekali, yang huruf B. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu pulau apa ya? Ya, itu adalah Pulau Sulawesi. Sekarang coba kalian perhatikan pada gambar sebelahnya. Mana kira-kira yang ada suku bangsa di Pulau Sulawesi? Ya betul, suku Bugis ya. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi. Sekarang nomor 5, pulau apa itu nak? Ya betul, itu adalah Pulau Papua. Nah, salah satu suku bangsa yang ada di Pulau Papua adalah suku Asmat. Kira-kira mana ya yang termasuk suku Asmat? Coba kalian perhatikan. Tepat sekali, huruf A ya, yang huruf A merupakan suku Asmat. Sekarang nomor 6. Nomor 6 itu merupakan Kepulauan Nusa Tenggara. Salah satu suku yang ada di Pulau Nusa Tenggara adalah suku Sasak. Mana yang termasuk suku Sasak? Tepat sekali, yang huruf D ya, yang memakai baju hitam putih dan hitam. Kemudian nomor 7, itu pulau apa nak? Betul, itu adalah
Kepulauan Maluku. Di Maluku ada suku bangsa Tidore. Mana yang termasuk suku bangsa Tidore? Tepat sekali. Sekarang nomor 8. Nomor 8 adalah Pulau Bali. Mana ya yang kira-kira termasuk suku Bali? Tepat sekali, yang huruf F. Nah, itulah beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak, selain Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keanekaragaman dalam hal agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekarang kita lihat peta persebaran agama di Indonesia. Sekarang kita lihat ada berbagai macam warna ya. Untuk warna biru itu menandakan agama Islam. Untuk warna merah menandakan agama Katolik. Warna kuning menandakan agama Buddha. Warna oranye menandakan agama Kristen. Warna ungu menandakan agama Hindu. Dan warna pink menandakan agama Konghucu. Kalau kita lihat, ternyata di Indonesia itu lebih banyak ya mayoritas menganut agama Islam. Bisa kalian lihat pada peta persebaran agama di Indonesia. Banyak sekali berwarna biru. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Dan yang lainnya menganut agama Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Inilah data persebaran agama di Indonesia. Nah, anak-anak, walaupun kita memiliki perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, harus saling menghormati satu sama lain. Sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Selain Indonesia memiliki suku ras, agama, dan budaya, Indonesia juga memiliki keberagaman flora dan fauna. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa sih yang dimaksud flora dan fauna? Flora adalah berbagai macam tumbuhan. Flora Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan tropis, yaitu hutan yang sangat lebat. Flora Indonesia Tengah meliputi tumbuhan yang terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan musim. Hutan hujan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Flora Indonesia bagian timur adalah flora yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di daerah ini terdapat hutan sabana dan padang rumput yang luas. Fauna adalah berbagai macam hewan. Fauna di Indonesia dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut fauna asiatis.
Sedangkan fauna Indonesia Tengah disebut fauna peralihan. Fauna Indonesia Timur disebut juga fauna australis. Setelah mempelajari persebaran flora dan fauna, diharapkan kita bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sekarang kita belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar ya nak, bahwa ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama letaknya bisa di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir paragraf. Untuk kalimat utama yang letaknya di awal disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Sedangkan apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Sekarang kita lihat teks bacaan berikut ini. Kemudian untuk menentukan ide pokok dalam teks bacaan ada beberapa langkah. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, sekarang coba kalian lihat nak, pada layar handphone kalian ada teks bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Sekarang kita baca per paragraf, kemudian kita tentukan ide pokoknya. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Coba kalian perhatikan nak, mana ya kalimat utamanya? Ya, betul. Kalimat utamanya adalah Indonesia sangat kaya akan keragaman flora dan fauna. Sekarang kita baca paragraf kedua. Banyak faktor yang menyebabkan keberagamannya flora dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia. Salah satunya iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban suhu udara dan angin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan paragraf kedua. Mana ya kalimat utamanya? Ya, tepat sekali. Kalimat utamanya adalah banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satunya iklim. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Nah, anak-anak, mana ya kalimat utamanya? Ya, betul. Kalimat utamanya adalah air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna.
Nah, sebagian besar pada paragraf yang sudah kita baca, kalimat utamanya ada di awal atau disebut paragraf deduktif. Nah, sekarang kita belajar tentang perilaku melestarikan flora dan fauna. Yang pertama, perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama adalah merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, anak-anak, kalau kalian memiliki hewan peliharaan, harus dirawat dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu memberi makan dan membersihkan kandangnya. Yang kedua, tidak membeli hewan atau tumbuhan yang hampir punah. Kita tidak boleh membeli tumbuhan dan hewan yang hampir punah ya nak. Yang ketiga, tidak merusak habitat hewan atau tumbuhan. Kita juga tidak boleh merusak tidak boleh merusak habitat hewan dan tumbuhan agar mereka bisa hidup sampai masa yang akan datang. Kemudian untuk perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, yang pertama, melakukan perburuan liar. Ini sudah jelas karena ada undang-undangnya. Kita dilarang untuk melakukan perburuan liar sebagai upaya untuk melestarikan flora dan fauna. Yang kedua, mengabaikan hewan peliharaan. Tadi sudah dijelaskan di awal, ketika kita memiliki hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Yang ketiga, memperjualbelikan hewan atau tumbuhan langka. Ini juga tidak boleh kita lakukan nak ya, supaya hewan dan tumbuhan tidak cepat punah. Nah, inilah beberapa sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam melestarikan flora dan fauna. Nah, kesimpulannya, yang pertama, Indonesia memiliki keragaman suku, ras, agama, dan budaya yang harus kita syukuri. Yang kedua, ide pokok bisa kita temukan di awal paragraf, akhir paragraf, serta awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi yang sudah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.